Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan kesaksian. Syukur puji Tuhan karena kesaksian ini adalah saya alami sendiri pada tahun lalu, tahun 2024 awal bulan Agustus. Oke, kesaksian ini saya sampaikan karena ingin menyatakan bagaimana kasih Tuhan terhadap saya, bagaimana penghiburan Tuhan terhadap saya semasa saya menghadapi masa-masa yang saya alami sendiri yang memang sangat tidak baik kepada diri saya sendiri. Baik, awal bulan Agustus itu sebenarnya minggu itu adalah GKR di Gereja Tinuhan. Pada hari Kamis akan bermulanya GKR Gereja Tinuhan, tetapi pada Isnin sebelum itu saya mengalami satu musibah dalam diri saya, itu menghadapi ceret-beret yang sangat keterlaluan yang bagi saya yang saya belum pernah alami sebelum ini. Tapi syukur puji Tuhan karena atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya dapat menghadapinya, di mana pada hari Isnin itu, petang itu, saya dapat merasakan bahwa ceret-beret yang saya hadapi itu belum berapa teruk. Jadi saya mengambil keputusan untuk makan obat sebelum menjadi lebih teruk lagi. Tapi apa yang saya alami adalah ceret-beret yang saya alami itu semakin teruk. Bahkan pada Isnin malam itu saya tidak dapat tidur sehingga jam 2 pagi saya mendapati bukan saja ceret-beret yang saya alami, tapi saya muntah-muntah dan mendapati diri saya sangat lemas disebabkan oleh perkara ini. Tapi saya tidak berhenti bersandar kepada Tuhan, membantu saya supaya saya senantiasa kuat. Dan ini berjalan sampai awal pagi hari Selasa. Saya tidak dapat mengangkat badan saya lagi. Saya rasa sangat lemas, pening, dan ceret-beret yang saya alami itu semakin teruk. Dan sakit perut yang saya tidak boleh bagi tahu bagaimana, sebab saya yang alami kan sendiri perkara ini. Jadi saya tidak dapat menceritakan bagaimana kesakitan itu. Cuma saya dapat mengalaminya. Jadi pagi hari Selasa itu anak perempuan saya mengantar ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Saya mencadangkan supaya saya dihantar ke klinik swasta di klinik Kepoin Tanggilan, sebab kalau dihantar ke klinik kerajaan, penanganan itu sangat lambat. Jadi saya rasa karena badan saya waktu itu sangat lemah, jadi saya ingin cepat-cepat ditangani oleh dokter. Jadi apabila sampai di sana, syukur puji Tuhan, tidak ramai pesakit pada waktu itu. Saya terus dipanggil ke dalam untuk mendapat perawatan dokter. Jadi dokter di sana mengatakan bahwa tubuh saya sangat lemah dan dokter itu dapat melihat saya dalam keadaan yang macam agak kritikal. Sebab bila dokter cek tekanan saya, masa itu sangat rendah, di atas 51 dan di bawah 70 ke atas, tidak sampai 80, jadi sangat rendah. Jadi dokter itu balik-balik cek tekanan saya supaya tidak turun dengan lebih rendah lagi. Jadi dokter mengambil keputusan untuk infus, tujuan untuk memasukkan air ke dalam badan saya dan juga antibiotik. Jadi selepas itu dokter juga memberitahu saya bahwa dia akan menelepon ambulans dari hospital Tuaran untuk mengambil saya dari klinik tadi. Jadi selepas 1 botol air habis dimasukkan ke dalam badan saya, kemudian ambulans dari hospital Brungis datang mengambil saya dan membawa ke hospital Brungis. Sampai di sana saya dimasukkan ke dalam ward kecemasan. Dokter di sana terus cek lagi tekanan saya, masih belum berubah, masih di tahap yang sangat rendah yang membimbangkan. Jadi selepas itu dokter buat infus lagi balik untuk memasukkan cairan air ke dalam badan saya dan juga antibiotik. Selepas itu diambil darah, yang saya tidak tahu berapa kali ambil darah untuk pemeriksaan mereka. Jadi dokter beritahu saya bahwa selepas keputusan darah itu diambil, jadi dokter
menyarankan supaya saya dimasukkan ke ward karena keputusan darah itu tidak baik, darah putih lebih tinggi daripada darah merah. Itu menandakan bahwa jangkitan kuman dalam badan saya memang tidak baik. Jadi selepas itu hari Selasa jam 2 pagi saya dimasukkan ke dalam ward. Di sana sekali lagi saya dimasukkan air melalui infus tadi. Kemudian saya tidak tahu lagi berapa sudah antibiotik yang sudah dimasukkan ke dalam badan saya. Dan saya merasakan ceret-beret yang saya alami itu tidak berkurang. Masih juga macam 1 jam ada lebih 10 kali masuk tandas begitu. Tapi tiada yang keluar sebab kan tidak ada makanan yang masuk, air juga tidak minum, selera makan tidak bagus. Jadi selepas itu pagi hari Rabu dokter menyarankan supaya saya dimasukkan tiup saluran air kencing supaya tidak balik-balik tandas dan juga memakai pampers. Selepas itu keadaan itu membuatkan saya sangat tidak selesa lah, yang pakai pampers dan ada tiupkan saluran disambungkan ke saluran air kencing. Dan pagi itu juga karena ceret-beret yang saya alami itu tidak berkurang, jadi mereka memberikan saya antibiotik yang paling tinggi. Dokter cakap antibiotik ini yang terakhir sudah paling tinggi yang ada di sini, di ward ini, dia cakap. Jadi kalau tidak sembuh juga maka kami hantar kamu ke Queen 1 untuk pemeriksaan lebih lanjut, disebabkan yang pertama dokter shock appendix pecah dan perlu ditangani dengan cepat, dan yang kedua ialah peralatan di Hospital Brunei tidak lengkap. Jadi hari Rabu itu jam 3 petang ambulans antar saya ke Hospital Queen 1 tingkat 8. Ambulans yang membawa saya itu diiringi oleh seorang nurse. Jadi sampai di sana saya didorong menggunakan kursi roda menuju ke tingkat 8. Sampai di sana saya melihat bahwa yang tertera, yang tertulis di pintu ward itu, ward masuk adalah ward pembedahan 2, gitu, ward pembedahan 2. Tapi sebelum masuk sana, nurse yang mengiringi saya itu dibuat pendaftaran di hadapan masuk dalam bilik ward itu. Semasa dia buat pendaftaran untuk saya duduk di kursi roda sambil tunduk kepala sebab saya rasa pening. Dari Hospital Brunei saya disuntik antibiotik untuk supaya saya tidak merasa buang air besar begitu. Jadi sampai di sana waktu saya duduk menunggu untuk masuk menuju ke katil nomor berapa, tiba-tiba saya tunduk masa itu karena saya pening. Lepas itu tiba-tiba saya dengar seperti suara hujan. Tapi dari suara hujan itu sangat pelan. Tapi saya tahu itu adalah suara hujan. Lama-kelamaan suara itu semakin lama semakin jelas. Dan saya masih dengar itu adalah suara hujan sebab dia masih jauh. Walaupun dia semakin lama semakin jelas. Tapi saya merasa heran sebab waktu saya datang tadi cuaca sangat cerah. Takkanlah tiba-tiba hujan. Jadi saya dengar lagi lama-lama suara hujan itu saya dengar seperti suara doa yang sangat ramai orang berdoa. Rupanya suara hujan yang saya dengar itu rupanya adalah suara doa orang yang sangat ramai yang berdoa dengan sangat bersungguh-sungguh. Suara itu semakin lama semakin jelas. Jadi saya dengar ada beberapa pemimpin yang membawa doa. Suara laki-laki yang memimpin doa yang ramai, suara yang ramai tadi itu. Jadi yang paling jelas adalah suara yang memimpin doa, seolah-olah ada beberapa orang laki-laki yang memimpin doa. Tapi suara yang paling saya dengar yang memimpin masa itu adalah suara Entak Lemuel. Sangat jelas suara dia. Jadi bila saya dengar suara doa begitu, saya ikut lipat tangan, lepas itu tunduk kepala balik. Jadi saya berdoa dalam hati saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak membiarkan saya
dalam kesakitan begitu, dia senantiasa melihat, dia senantiasa memberikan penghiburan begitu. Dia menyebabkan perasaan saya masa itu terhibur, sebab rupanya Tuhan itu senantiasa ada, senantiasa melindungi kita, begitu, senantiasa memimpin, begitulah. Saya punya perasaan sangat sukacita, walaupun mulanya saya takut, sebab dalam pemikiran saya tidak tahu apa penyakit yang saya alami, bagaimana cara pemeriksaan dokter. Jadi semua itu menyebabkan saya rasa bimbang, takut. Tapi bila saya dengar suara doa, ada begitu, jadi saya yakin bahwa Tuhan itu memberikan saya penghiburan. Selepas itu, nurse yang mengiringi saya tadi itu menolak kursi roda, tiba-tiba suara doa itu hilang, begitu saja. Pas itu saya menuju ke katil tempat saya, di sana sudah petang kira-kira jam 6 begitu, satu rombongan dokter datang untuk memeriksa saya. Sebab saya adalah pesakit baru dalam bilik itu kan. Jadi beberapa dokter yang datang, termasuk ada dokter pakar juga, karena infus tangan saya yang dari Burugis itu dilepas. Jadi di sana ada yang infus lagi balik saya punya tangan untuk memasukkan cairan balikan dalam badan saya, sebab terlalu banyak cairan yang keluar dari dalam badan. Jadi untuk dari sana juga antibiotik akan dimasukkan. Dan hari itu juga waktu infus itu dicucukkan ke dalam tangan saya tidak rasa sakit apa-apa. Sebab saya tidak tahu lah kenapa, tapi saya rasa bahwa memang tangan Tuhan itu sangat membantu saya waktu itu. Selepas itu, para dokter yang datang tadi itu mereka buat pemeriksaan dengan mengambil darah, cek tekanan. Syukur Tuhan karena tekanan saya semakin lama semakin baik. Dan satu lagi, cara rawatan mereka itu, mereka menekan perut saya, kiri, kanan, atas, dan tengah. Sebab kan saya dari hospital Brunnis, mereka jangka bahwa appendix saya pecah dalam perut, jadi mereka buat rawatan begitu. Tapi saya tidak tahan, sebab waktu dokter menekan perut saya sangat sakit. Saya tidak tahan sampai kalau dokter menekan perut saya tahan itu tangan dia supaya tangan dokter itu tidak terlalu menekan perut saya. Sangat sakit. Perkara ini berlanjut sehingga hari Jumat. Saya tidak boleh tahan, sangat sakit perut. Apabila kena tekan lah, tapi syukur puji Tuhan pada hari Jumat itu ceret-beret yang saya alami tidaklah seteruk dengan yang sebelum-sebelum. Dari pagi hingga tengah hari Jumat ada 2 kali masuk tandas, dan dari tengah hari sampai malam ada sekali. Jadi berarti ceret-beret yang saya alami itu sudah berkurang, tapi sakit perut itu tetap ada, belum hilang. Jadi pagi hari Sabat ada seorang dokter yang memang dihaskan untuk melawat kami punya bilik lah. Dia yang buat laporan untuk disampaikan kepada dokter-dokter yang datang nanti selepas dia. Begitu. Jadi dokter itu buat pemeriksaan dengan cara buat yang sebelum-sebelum lah. Dia tekan perut. Mulanya dia tanya masih sakit. Saya tidak menjawab, saya cuma senyum. Sebab saya pun tidak tahu adakah sakit itu sudah hilang ataupun tidak. Sebab saya tidak menekan perut saya sendiri, sebab saya takut. Jadi dokter itu mula memeriksa saya dengan tekan kiri kanan macamnya biasa lah. Pelan-pelan saja. Tapi saya heran sebab saya tidak merasa sakit. Sikit pun saya tidak merasa sakit. Saya cakap dengan tuh dokter tolong tekan dengan lebih kuat lagi. Sebab saya pun mau minta tahu adakah sakit itu masih ada ataupun tidak. Jadi saya suruh dokter itu menekan dengan lebih kuat lagi perut saya. Dokter pun buatlah, dia tekan dengan lebih kuat. Tapi yang saya rasakan langsung tidak ada sakit sedikit pun. Dokter itu cakap sekali lagi ditanya, betul tidak ada sakit sedikit pun. Saya cuma gelengkan kepala saja, tidak. Lepas itu dokter itu cakap, kalau tidak sakit, hari ini kamu boleh balik. Wah, saya tidak tahu, kalau saya boleh berdiri, saya mau lompat-lompat. Saya mau lompat dengan, sebab kan yang saya ingat adalah
KKR yang sedang berlangsung, sekurang-kurangnya saya dapat ikut pada hari terakhir dan makan perjamuan kudus. Itu target saya. Kurang-kurangnya Tuhan mengasihani saya, dengar doa saya, dapat ikut hari terakhir KKR dan dapat makan perjamuan kudus itu. Jadi dokter yang awal pagi itu datang kepada saya, dia kata, kamu boleh balik tapi kita tunggu dulu bos besar, cek sekali lagi untuk kamu. Jadi kalau betul sudah tidak sakit, hari ini kamu boleh balik. Nah, jadi jam 10 lebih pagi itu, satu rombongan dokter datang, 6 atau 7 orang atau saya dapati dia orang tuh memang dokter pakar lah yang mula-mula datang cek saya tuh pagi, dia bagi laporan, dia bagi tahu begini. Salah satu dokter yang agak berumur, dia tanya, betul lah tidak sakit, sudah perut kamu tidak sakit lagi? Saya cakap tidak. Oke, kita buat pemeriksaan sekali lagi. Jadi dokter itu bukan lagi tekan perut saya dengan pelan, tapi terus ditekan dengan kuat. Dia mau pastikan adakah benar-benar sudah tidak sakit. Saya pun meminta tahu, dalam hati saya pun, lebih baik ditekan kuat terus. Adakah sisa-sisa sakit yang saya alami itu masih ada. Takkanlah kemarin masih sakit, terus tiba-tiba hilang sama sekali kan. Jadi dokter itu pun berhabis detakan kiri kanan begitu, macam selalulah dia orang buat. Tapi syukur puji Tuhan memang saya rasa memang tidak ada, betul-betul tidak ada sedikit pun sakit. Dokter cakap, dia berbincanglah sama dokter yang ada 6-7 orang sana tuh. Saya tidak tahu apa dia orang cakap. Kemudian dokter itu cakap dengan saya, hari ini kamu boleh balik dan kita cancel pembedahan. Jadi hari Sabat itu saya sangat gembira. Saya tidak tahu macam mana mau menyatakan macam mana kegembiraan saya kan. Sebab tujuan saya supaya saya dapat balik, biarlah hari terakhir, hari Ahad itu dapat ikut 1 hari, dan yang paling penting saya dapat makan perjamuan kudus. Gitu. Jadi jam 3 petang hari Sabat, semua urusan sudah selesai dan saya boleh balik. Jadi syukur puji Tuhan, karena dalam masa sakit itu saya dapat merasakan kasih Tuhan, melindungi saya, Tuhan menjaga saya, Tuhan bagi saya penghiburan. Itu sejak saksian saya. Terima kasih. Haleluya.